Ketika seseorang sedang sukses, maka banyaklah yang mendekat. Tetapi ketika seseorang sudah bangkrut, maka banyak yang menghindar. Tidak bisa kita hindari, dan itu memang kenyataan. Terlepas apapun agamanya, terlepas apapun suku bangsanya, itulah karakter sifat kita manusia. Tapi ketika seseorang itu sudah jatuh miskin, jatuh tapai, apa yang terjadi? Yang dekat bisa menjauh, yang tadinya mengaku saudara sudah menghilang satu persatu. Itulah kenyataan hidup yang berlaku di tengah masyarakat. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, itu pernah terjadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa solusinya? Ayo kita sama-sama. Saya menyampaikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin, amin. Kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi pada pembukaan bahwa ketika seseorang sedang naik daun, maka yang jauh akan mendekat, yang dekat akan merapat, yang tidak punya saudara mengaku menjadi saudara. Tetapi ketika seseorang sudah jatuh tapai, jatuh miskin, yang tadinya mendekat satu persatu sudah mulai menjauh. Tapi memang itulah kenyataannya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Inilah jadi PR buat kita. Saran saya, ketika siapapun Anda, siapapun para sahabat, ketika sedang naik di atas, sedang naik daun, sedang maju-majunya usahanya, sedang bagus-bagusnya karirnya, jangan takabur, jangan ceroboh. Ingat, sesuatu yang menimpa Anda. Kalau kita ditimpa oleh sesuatu yang dari atas, itu wajar. Tapi yang ditakutkan adalah sesuatu yang menimpa dari bawah. Aneh kan, ada sesuatu yang menimpa dari bawah. Artinya, hati-hati dengan perkara yang kecil. Biasanya orang jatuh tersandung karena tersandung sama batu kecil. Tapi kalau orang tersandung sama batu besar itu bukan tersandung namanya itu. Itu nekat. Udah tahu batu besar ditabrak, itu namanya nekat. Agar hal ini tidak terjadi ketika kita lagi sukses, perbanyaklah bersyukur, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah mengevaluasi diri. Jangan sampai kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu kita sia-siakan. Perbaiki ibadah kita. Ketika kita jatuh miskin, kita belum bisa menikmati kesuksesan seperti orang yang kita lihat, yang kita kagumi. Jangan dulu bersedih, jangan dulu. Yang penting kita sudah berusaha sebisa kita. Niat sudah kita luruskan yang benar. Kita berusaha ini atas nama Allah, ini perintah dari Allah. Kita berusaha sebisa kita, semaksimal kita. Ilmu tentang apa yang kita usahakan sudah kita jalankan. Ternyata masih banyak kegagalan. Apa yang kita harapkan tidak tercapai. Apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Mari kita introspeksi diri sendiri. Di mana salahnya? Barangkali tata cara kita dalam berusaha ada yang salah. Barangkali kita kurang bersedekah. Atau ucapan kita yang menyakitkan hati orang lain. Atau cara kita mendapatkan harta yang tidak benar. Dalam arti kata kita berurusan dengan hal-hal yang riba. Ataukah ibadah kita yang tidak benar, ataukah ibadah kita bermasalah, ataukah cara kita mendapatkan uang yang bermasalah, atau bersekutu dengan contohnya. Semoga hal itu bisa menjadi introspeksi bagi kita semua. Termasuk saya juga pernah mengalami ketika saya telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya untuk saya lakukan, walaupun tidak ada kesengajaan, tidak ada niat. Tapi yang namanya salah akan menimbulkan masalah. Saya yakin tiap orang pasti akan menghadapinya. Saya yakin setiap orang pasti pernah mengalami bahwa ketika dia menghadapi masalah, pasti diawali dengan suatu kesalahan. Hanya saja ada yang sadar, ada yang tidak. Kalau tidak sadar, maka kesalahan itu berlanjut, maka akibat pun akan berlanjut. Na'udzubillah min zalik. Untuk itu saya menyarankan kepada sahabat, kalau ada orang yang sukses, atau ada orang kaya contohnya, hargailah sewajarnya.
Jangan menghargai berlebihan. Dia juga manusia. Sekiranya dia kaya contohnya atau karirnya tinggi, bisa jadi itu cobaan bagi dia. Apakah ia sanggup untuk memikul kesuksesan yang sedang ia pegang? Bagi siapa yang kelihatan miskin, hidup melarat, susah, jangan pernah dihina. Jangan pernah direndahkan. Bisa jadi itu adalah ujian buat dia, menguji kesabarannya. Bisa jadi karena kesalahannya, bisa jadi karena dosanya. Kita tidak usah menjadi hakim untuk menilai seseorang. Hargailah sewajarnya. Bagaimanapun dia juga manusia. Siapa tahu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tuh jauh lebih mulia daripada kita. Maksud saya begini, ketika ada orang kaya contohnya, orang yang hebat, orang yang dikira orang mulia, dari keturunan mulia contohnya, siapa itu saya juga nggak berani ngomong. Hargailah sewajarnya. Bagaimanapun kita di mata hukum Allah adalah sama. Yang lebih mulia di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Dan apakah mereka bertakwa atau tidak, kita tidak tahu, hanya Allah yang lebih tahu. Dan kita juga tidak usah untuk menilai, ini tuh orangnya bertakwa atau tidak, yang ketakwaannya berapa, yang nilai ketakwaannya berapa, ya, apakah 6, apakah 7. Jangan, gak usah. Pikirin aja diri kita sendiri. Kemudian kalau ada yang susah, pasti ini karena dosanya. Azab dari Allah. Gak usah kita menilai. Apakah para sahabat sudah bisa mengerti tentang apa saya sampaikan? Saya di sini hanya sebatas menyampaikan, tidak menggurui, tidak mengajari. Semua berpulang pada hati nurani para sahabat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.